ini untuk memberikan rekomendasi pengesahan undang-undang perampasan aset. Saya ingin kepada Bapak lepas daripada kampret-kampret kalian. Jika di depan harinya kita melaksanakan aksi bicara mengenai apa yang akan saya sampaikan, salah. Saya sebagai wakil rakyat itu tetap akan menyuarakan tadi yang disampaikan. Wakil ketua, karena saya juga wakil rakyat. Bapak orang itu lalu patah dari di saat sedang ramai-ramainya ini ada satu peristiwa polisi datang gitu ya, yang akan membubarkan para pendemo gitu. Nah ini nih, dimana ada tokoh fiktif gitu ya dari film yang ada aja ini pendemo. Ini katanya Wiro Sableng ya. Pak Dedi punten abdi bade tumaros perkawis asuransi pami tukang cukur. Ini nih yang paling lucu gitu guys. Keselamatan kerja tuh Pak Dedi. Soalnya iya pami aya pasien ngadat gitunya tuluy abdi ditonyok misalkannya tukang cukurna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pekan ya saya terlambat menginformasikan tentang Kang Deddy Mulyadi. Saya agak terlambat gitu ya tentang mengabarkan informasi terkait Kang Deddy Mulyadi, di mana ada peristiwa-peristiwa yang dimana itu ya seru gitu ya, terkait tentang Kokom gitu ya adalah gitu semuanya. Ketinggalan juga berita tentang Kokom juga gitu ya, yang fenomenal gitu ya. Nah kali ini saya tidak akan membahas tentang Kokom gitu ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy yang masuk ke pendemo gitu ya, ke kerumunan orang dalam sedang berdemo gitu, dimana ada satu momen gitu ya yang seru gitu ketika di di kerumunan orang itu gitu ya, ternyata waduh banyak sekali peristiwa yang lucu-lucu gitu ya. Contohnya itu ada yang memadamkan api gitu ya, siapa dia? Wiro Sableng. Ya Wiro Sableng kan cerita fiktif gitu ya, tapi ini nyata gitu ya, bukan 2+2 gitu ya, itu kan beda Inun gitu. Nah oke, jadi tambah penasaran gitu ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Oke, tidak berlama-lama, tidak banyak bacot, langsung aja saksikan. Saya juga penasaran gitu ya, seperti apa video lengkapnya gitu ya, keseruan-keseruan di pendemo itu. Nah oke, langsung aja cekidot. Pada pertemuan yang baru saja berlangsung, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, menggelar rapat koordinasi penting dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini membahas situasi terkini, terutama menanggapi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum. Yang menarik, dalam rapat tersebut, DPRD Jawa Barat akhirnya menyerahkan kendali penuh kepada KDM untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat pasca demonstrasi. Dan inilah beberapa keputusan penting yang berhasil dicapai. Pertama, terkait perlindungan sosial. Pemprov Jabar berkomitmen memberikan asuransi bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek, pekerja konstruksi, dan buruh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan langkah nyata untuk melindungi kesejahteraan pekerja informal yang selama ini kurang tersentuh program pemerintah. Kedua, realokasi anggaran DPRD sepakat melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas KE luar negeri dan luar provinsi. Dana yang dihemat diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah akan dialihkan untuk program perlindungan sosial. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, dan ini sangat penting, adalah komitmen transparansi dan dialog. DPRD membuka akses publik terhadap laporan masa reses mereka. Mereka juga mengklarifikasi bahwa pengelolaan dana reses dan kegiatan sepenuhnya ditangani oleh Sekretariat Dewan, bukan anggota secara individu. Yang perlu digarisbawahi, baik gubernur maupun pimpinan DPRD dengan tegas menyatakan tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan bagi mereka. Mereka justru membuka diri untuk berdialog dengan publik dan pengunjuk rasa, menunjukkan komitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Nah, saya mau menanggapi sedikit gitu ya. Jadi kemarin pasca demo itu kan yang di luar sana, terutama di DKI gitu ya, yang rusuhnya luar biasa gitu, membludak, dimana terjadi kerusakan fasilitas gitu ya.
ya fasilitas gedung DPR, pos-pos polisi gitu ya. Tapi di Jawa Barat ini gubernurnya muncul gitu ya ke dalam pendemo, bisa meredam gitu ya, bisa meredam situasi yang ada di pendemo tersebut gitu ya, kan luar biasa. Nah, langkah-langkah yang seperti tadi disebutkan itu benar gitu ya. Bahkan ada kesepakatan dari Ojo, dari semua pihak yang terkait di situ gitu ya, termasuk para petani, buruh, semuanya gitu ya, akan diberikan apa namanya ya, seperti perlindungan gitu ya, perlindungan hak kerja gitu ya, yang mudah-mudahan bisa terrealisasikan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat di kerumunan pendemo ini, Kang Deddy gitu ya, sedang dikerumuni para pendemo. Ada yang lucu-lucu gitu ya, terkait tentang apa demo tersebut. Oke, langsung aja gitu ya, karena saya juga penasaran gitu ya, seperti apa kelucuan dan keseruannya. Langsung aja sekira. Barat dibawa kepemimpinan Pak Gubernur. Oke, sebelum ada gubernur datang, Ya, bagaimana rakyat ini Jawa Barat sekdanya bisa dulu istimewa. yang datang Dan itu gitu ya. konkret langkah-langkahnya. Ya. Ini kebijakan yang sebelumnya dibicarakan tadi gitu ya. Ini pertama aspirasi yang disampaikan. Rentengan DPRD dari rentengan Polri, rentengan TNI, ngadamu aspirasi. Sebelum Kang Deddy muncul gitu, sekda dulu gitu ya. Satu acan, kayak simpuring, Pak Ketua, masih ada tanggapan, sanes kanten, mangga perwakilan sok, naon anu bade didugikan. Cuman yang kita inginkan adalah saat ini terutama terkait tunjangan-tunjangan yang tidak jelas yang ada di anggota DPR itu, Pak. Tentang efisiensi biaya pendidikan, Pak. Kami melihat Pak bahwasannya banyak sekali teman-teman yang nggak bisa sekolah, Pak. Betul. Karena dana KIP itu banyak yang besar. Dan sekarang di Kota Bandung ini banyak sekali tentang kondisi lingkungan, Pak. Banyak sekali sampah-sampah yang ada di masyarakat, sampah-sampah yang ada di pemukiman itu masih menumpuk. Yang pertama, Pak, DPRD Jawa Barat harus berani untuk memberikan rekomendasi terhadap apa? Terhadap reformasi di tubuh Polri. Yang kedua, DPRD Jawa Barat harus berani untuk memberikan rekomendasi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Saya ingin kepada Bapak lepas daripada kampret-kampret sekalian, bila di depan harinya kita melaksanakan aksi bicara mengenai apa yang akan kita sampaikan, bukalah saya sebagai wakil rakyat itu tetap akan menyuarakan Ini tadi yang disampaikan. wakil Karena ketua saya ya. juga wakil rakyat, saya akan minta Ketua tindakan DPRD sebagaimana Jabar disampaikan ini, penyelesaian hukum yang terjadi harus diselesaikan tanpa memandang Buki bulu. ya. Kedua, soal reformasi kepolisian juga akan disampaikan. Yang ketiga, kemudian soal undang-undang perampasan aset juga akan Gitu kan, disampaikan. apa susahnya Soal gitu ya, pendidikan juga jadi perhatian kami muncul dengan ke PMK Jawa Barat. permukaan, memberikan Bagaimana supaya aspirasi anak-anak Jawa Barat rakyat semua itu bisa seperti sekolah, apa, keluh tidak kesahnya terjadi seperti sekolah. apa. Nah, itu salah satu Tidak. berarti kita tertibkan. datanya tidak. dibenahi, Pak. Tidak akan ada kerusuhan gitu ya. Kami di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat langsung melakukan evaluasi, ya langsung melakukan efisiensi sampai 5,1 triliun. Belanja pegawai itu 50% dipotong. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kami tidak main-main. 5,1 triliun. Dari 5,1 triliun itu 3,6 triliun itu dialokasikan untuk infrastruktur. Sebagai sekda saya membuka diri bahwa kami sungguh-sungguh dan kami tidak main-main. Yang mau di dengan anggaran kaya. masyarakat itu seperti ini. Nah, ini momen dimana Dijamin. ada kelucuan, ada kelucu-lucuan gitu ya, dimana Kang Deddy ini dikerumuni oleh warga masyarakat Jawa Barat. Ini di Gedung Sate gitu. Datanglah Haji Udin. Main hana tadi mere nomor. Kita ngago goreng Bapak Deddy. Hari berkerumun. Jadi juga cari tanah teh. Jadi gimana ceritanya? Halus weh. Nyambung ya. Bapak Deddy abah yang ngangon mah.
Dede Unggul anu lainna kemana Pak? Ini nih keseruannya gitu ya, suara-suara dari para pendemo itu lucu-lucu gitu ya. Di saat Kang Deddy itu lagi pusing terkena lemparan gitu ya, ini warganya itu berbicara yang macam-macam gitu ya, lucu-lucu gitu. Mata kami maturan oge nya abi mah. Si Bapak mah lelah Pak, sedih. Sedih ningali rakyat pasti. Padang kaki anjing barat Pak. Benar. Pemimpin rakyat nawe pe anjing. Tidak boleh begitu ya. Ambil kaki saya. Eta menteri, aya menteri na YouTube. Eta mah 1 juta. Pak ajudan gitu ya. Di saat sedang ramai-ramainya ini ada satu peristiwa polisi datang gitu ya, yang akan membubarkan para pendemo gitu. Seakan-akan ini sedang apa gitu ya. Lalu pindahlah tempat tersebut gitu ya. Pindah lagi tempatnya gitu kan. Di saat sedang redup-redupnya gitu kan, ini ada satu peristiwa, entah salah paham atau gimana, gak tahu gimana gitu ya. Lalu Kang Deddy itu berpindah tempat lah, karena takut salah sasaran juga gitu ya dari aparat terkait. Ini ada salah satu ojol gitu ya, yang orderannya gitu ya tidak ada, entah fiktif atau gimana gitu ya, tidak ketemu sama yang pesennya gitu. Lalu kata Kang Deddy, ya udah makanlah gitu. Pak sehat ya Pak. Pak selamat. Pak tadi yang Om mana Pak? Tadi nu beri suruh nasi padang sah. Tadi nu suruh beli nasi padang. Amanah ya. Tadi orang mana? Duduk katanya gitu ya kan. Ngaturna rek kumaha ngaturna. Sok lamun ayeuna kudu mulang mau resiko dapur, ngaturna kudu kumaha. Oh, ada satu peristiwa ya, di mana si pendemo ini disuruh bubar gitu ya, tapi dengan satu catatan gitu ya, Kang Deddy akan memberikan uang dapur katanya. Langsung dibagi loh, ada saat pembagian semuanya. Semuanya pada dibagi uang ya. Ini kan yang diperlukan para masyarakat itu pemimpin yang bijak seperti ini gitu kan. Rambut paranjang dijambak-jambak Tidak perlu berkata-kata yang manis gitu ya, tidak perlu harmonis,
tapi kerja nyatanya seperti ini gitu ya, dengan bijak. Semuanya kalau dengan uang gitu selesai. Nah, ada satu momen gitu ya, ketika sedang membakar gedung DPR, ada satu momen salah satu orang gitu yang seorang gitu ya, yang di film-film gitu yang namanya Wiro Sableng gitu ya. Orang harus taat hukum, siapapun yang bersalah harus ditindak. Ya, benar aja. Ini sebelum terjadi sebelum menyoroti sang pahlawan tersebut. Pak, kumaha itu polisi jarang deh, Pak. Pak, kumaha polisi, Pak. Ada ini belum kesorot gitu yang memadamkan api. Nah, ini nih di sini nih. Ini pembagian uang dulu gitu. Ada ini gitu. Oh, belum. Beres susu jadi balik udah diberi ongkos sabaraha hewan. Oh, ini saat pembagian uang gitu. Ini nih, orang ini minta uang popok anaknya gitu ya, kalau mau pulang gitu, buat anaknya gitu. Tuh kan langsung dibagi gitu. Wow. Tuh, gokil kan? Luar biasa banget gitu ya. Nah, ini nih, dimana ada tokoh dikit gitu ya dari film yang aduh, ada aja ini pendemo. Ini katanya Wiro Sableng ya, yang muncul tiba-tiba memadamkan api. Buat sang Langsung kan yang telah diundang memadamkan ke api yang berkobar yang hampir saja membakar gedung PT Pos. Besok saya tunggu ya jam 13 di Gedung Sate. Wih, Ya, mantap. terima kasih loh. Langsung Ini pahlawan diundang. Salam dari saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini keesokan harinya gitu ya, para mahasiswa diundang untuk menyampaikan aspirasinya seperti apa gitu. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Hari ini kita pemerintah provinsi dan seluruh jajaran DPRD, Polda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan seluruhnya memberikan ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kegundahan, dan otomatis apa yang akan diberikan pada kami sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, kita juga memahami bahwa aksi yang berjalan saat ini bukan hanya diminati oleh mahasiswa, tetapi diminati oleh kelompok lain, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Karena orang kecewa itu banyak, orang patah hati juga banyak, orang patah rezeki juga banyak. Karena seluruh kecewaan itu campur baur dalam sebuah gerakan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya ada konflik, ada gesekan. Sehingga ketika ada konflik dan gesekan itu sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandang keamanan, pasti sudut pandangnya adalah keamanan.
sudut pandang penyelenggara aparat hukum, sudut pandangnya adalah aparat hukum. Tetapi saya sebagai gubernur yang pernah jadi aktivis, pernah jadi pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam, memandang itu sebagai kenakalan remaja. Karena kalau remaja hari ini tidak nakal, biasanya tidak jadi pejabat di kemudian hari. Karena yang jadi pejabat-pejabat ini dulunya gini, bener nggak? Mudah-mudahan teman-teman kalau 10 tahun jadi pejabat, kelakuannya tidak seperti saya lah, lebih baik dibanding saya. Untuk itu, karena ini kenakalan, saya juga sampaikan ke Pak Kapolda Jabar sebagai orang tua dari anak-anak di Jawa Barat yang setiap hari berinteraksi, pasti di antara mereka yang ikut demonstrasi itu ada yang nakal. Yang nakalnya ada dua, nakal tanpa kriminal dan nakal kriminal. Kalau yang nakal tanpa kriminal, ngelempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal, bawa senjata, bawa narkoba, gitu kan, itu kriminal. Nah ini nanti mudah-mudahan harapan saya, termasuk ada anak-anak komisial TNI yang masih ditahan, harapan saya mudah-mudahan Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Setuju nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya kan, mudah-mudahan mereka bisa dibebaskan, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan. Oh iya, bisa jadi, bisa jadi. Kan? Bisa jadi ada saudara saya juga, kan gitu. Untuk itu pada forum ini bukan forum kami, forum Anda semua. Siapa yang mau jadi koordinasi forumnya? Saya dengerin. Siapa yang mau jadi koordinator forumnya? Silakan. Anda forum, saya dengerin aja di sini. Yang penting pesan saya ke Pak Kapolda sudah sampaikan, dan setelah ini juga saya akan datang ke Polda Jabar menemui mereka. Mudah-mudahan hari ini Pak Kapolda. Nah, ada satu momen lagi gitu ya, dimana Kang Deddy setelah berbicara panjang gitu ya, aspirasi mahasiswanya ditanggapi setelah beberapa saat gitu, kepanasan nih si mahasiswanya itu, Kang Deddy langsung lah berbicara, kalian kepanasan, saya juga kepanasan gitu katanya. Kalau mau di dalam oke, mau di luar oke, ya terserah kalian yang punya acara gitu katanya. Nah, langsunglah semuanya masuk ke dalam gitu ya, menyampaikan aspirasi mereka tentang semua keluh kesah yang mereka ingin sampaikan gitu. Seperti apa cuplikannya, kita akan langsung aja cek. Teman-teman saya hayu, mau pindah ke ruangan saya hayu, kan saya tidak mau mengatur. Kan dia mengatur teman-teman semua. Silahkan pilih, mau terus ini pidato terus, saya dengerin sampai kapanpun. Nah, oke, ya udah kita pindah ke dalam, ya. Oke, makasih. Pindahlah ke dalam gitu kan, karena di luar terlalu panas gitu ya, masuklah semuanya ke dalam. Sumber daya manusia ataupun sumber daya alam di Kabupaten Tasikmalaya, Pak, banyak sumber daya alam yang seringkali dikirim keluar. Nah, kami mempertanyakan apa peran pemerintah dalam menjadi pihak-pihak yang memfasilitasi daripada sumber daya alam yang ada di. Salah satunya kita sudah bertemu dengan seluruh Setelah pimpinan itu, DPRD, ini para langsung, ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, diwawancarai. Banggar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan perlindungan jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenaga kerjaan. Di situ ada ojol, ada kuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani, nelayan, semua pembantu rumah tangga. Dan kami berkoordinasi, kita bersepakat sama-sama melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada realokasi yang diambil dari anggaran provinsi, kami sudah menemukan tadi. Dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat
untuk melakukan realokasi. Di antaranya Pak Ketua, yang direalokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek atau ada anggaran-anggaran silpa, Pak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa respon yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk tindakan nyata keberpihakan. Kalau keberpihakan pemerintah provinsi tentunya adalah keberpihakan program. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, kaya miskin kalau memang tidak mampu berobat di rumah sakit kita. Hari ini kita layanin dan sudah berlangsung lama, dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar, semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Itu. Pak, untuk gaji dan tunjangan dewan sebenarnya kondisinya seperti apa Pak? Ada kenaikan nggak atau apa? Sama sekali nggak ada kenaikan. Pak, yang salah satu jadi atau mendukung? Ya, silakan. Yang salah satu jadi sorotan ini kan terkait transparansi anggaran DPR. Ya, sepengetahuan saya, kita kan selalu setelah reses itu kan membuat laporan ya, dan itu dipertanggungjawabkan melalui rapat paripurna. Jadi dokumentasi itu seharusnya sih sudah dibuka ke publik. Gitu ya. Ya, DPRD di Jawa Barat barangkali ke depan, ya kan, dan sekarang berjalan juga akan melakukan bahwa setiap Pak Dedi punten abdi pada tumaros perkawis asuransi pami tukang cukur. Ini nih yang paling lucu gitu guys. Keselamatan kerja tuh Pak Dedi. Soalnya iya pami aya pasien ngadat gitunya tuluy abdi ditonyok misalkannya tukang cukurna pangintennya kedah berobat gitunya. Aduh. Datu abdi ge Pak Dedi rakyat kecil ya tukang cukur ge. Abi kirang paham iya nah kabagian asuransi nah. Ini tuh tukang potong rambut gitu, yang dimana keluh kesah gitu, yang kemarin yang tidak disebutkan perlindungan kerjanya gitu ya kan, ojol udah, para petani udah, buruh udah, nah ini potong rambut tidak kesebut gitu ya kan. aduh ada aja ya kan. Ya sabarlah ya Bang ya, mungkin lain waktu gitu kan, nanti juga kebagian gitu, semuanya rata, tenang aja, santai aja gitu ya Bang ya. Ini si Abang ini ada-ada aja gitu ya. Oke, sekian dulu video-video tersebut ya, mungkin bisa ambil pelajaran gitu ya dari itu semua gitu ya, mungkin bisa bisa jadi ada hiburan gitu ya, semoga aja bisa menjadi hiburan semata gitu kan ya. Mungkin kalian sudah bosan melihatnya gitu kan, daripada bengong mending lihat lagi gitu kan. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi kalian para penggemar Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon eta? Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bye.